Kalau pendidikan sih sebenarnya biasa-biasa saja. Iya. Tapi kadang-kadang lingkungan itulah yang membuat kita melebihi dari pendidikan kita sendiri. Justru saya itu bisa seperti ini dari dendam sebenarnya. Oke. Dendam kepada keluarga saya, dendam kepada bapak saya, dan dendam kepada mungkin orang yang saat itu di pikiran saya itu seseorang perempuan yang sudah Iya, mengambil iya. bapak saya dari keluarga saya. Paham. Nah, dari Dendam yang baik dari berarti dendam nih. itulah saya juga nggak tahu ya, kok Tuhan bisa mengarahkan saya ke tempat ke positif aja. Iya, Nah, iya, dengan iya. dendam itu saya belajarlah saat itu masuk karate untuk bagaimana saya lindungi ibu saya, bagaimana saya membalas dendam. Iya, iya, Nah, iya. dan kebetulan selain itu saya juga berkecimpung dengan sepak bola dan alhamdulillah saya justru ada tempat saya curahkan sakit hati. Iya, iya, ada penyaluran ya. Ada penyaluran. Penyalurannya Kalaupun- positif terus. Boris Saifullah di Imaji TV. Oke, selamat datang Bang di Imaji TV. Oke, jadi selamat siang ya. Selamat siang, ya. Kita di Acibara. Iya. Sebelumnya saya ucapan selamat siang untuk semua baik dari tim kreator Imaji TV Iya. atau semua Imaji People biasa Imaji sebutnya. People lah. Iya. Semoga hari ini kita sehat dan kedepannya ya sukses selalu deh. Amin. Wah, diambil alih nih. Harus Berikutnya diambil jadi ini. Luar biasa. Oke Bang, terima kasih nih sebelumnya sudah bisa datang ke podcast kita. Ini sebuah dream come true nih buat saya nih Bang. Wow. Berlebihan nggak? Enggak berlebihan. Karena saya percaya hukum the law of attraction itu. Ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah melihat buku ini di guru saya, Pak Zubair, terus juga pernah melihat foto-fotonya, kemudian profilnya Bang Boris. Sejak itu saya bergumam gitu. Beliau ini aset daerah yang harus ada nih di sini gitu. Tapi waktu itu saya memang orangnya kan emang tidak terlalu percaya diri gitu, dan kayaknya saya masih akan jauh deh waktunya karena saya harus memantaskan diri dulu nih gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh ngasih jalan yang unik gitu. Saya kayak dapat WA nyasar gitu loh Bang. Dan akhirnya kita ada di sini teman-teman, dan kita siap untuk ngobrol dengan beliau tentang banyak hal. Karena beliau ini sudah dikenal banyak orang, dan banyak orang yang selentingan gitu, enak ya jadi Bang Boris gitu. Pengen deh. Aja sih sebenarnya ya. Iya, pengen deh jadi kayak Bang Boris gitu. Nah, sama seperti banyak orang yang bilang pengen deh jadi Raffi Ahmad gitu kan. Tapi mereka nggak tahu Raffi Ahmad sebelumnya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kita pengen dengar Bang Boris sharing bagaimana awal dari semua ini sampai ada di titik ini dulu Bang. Misalnya the originnya dulu nih. Ya. Kita pengen tahu Bang Boris itu lahir di mana, besar di mana, remajanya seperti apa gitu. Oke, harus dijawab nih. Jadi sebenarnya gini, semua manusia kan ada sejarah hidup, perjalanan betul. hidup yang mungkin orang lain itu tidak pernah tahu. Ya. Begitupun saya di usia kecil mungkin sama dengan anak-anak lainnya. Nah, cuman dari proses itu kan kita bisa menjadi apa dan menjadi siapa. Menjadi siapa. Hari ini siapa, kita hari ini belum tentu menjadi siapa kita hari esok. Sebenarnya saya lahir di kampung kecil ya, kampung kecil Labuan Kuris, salah satu kampung di Kecamatan Lapi, Lopok, Sumbawa. Lapi, Itu pesisir ya. Pesisir ya? Sumbawa, Labuan gitu ya? Labuan Kuris, tepatnya di tahun 75. 75. Ya alhamdulillah itu saya lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup lah, berkecukupan. Ya. Nah, tapi ada satu peristiwa yang memaksa saya untuk menjadi anak yang lebih memantaskan diri menjadi anak kecil. Oke. Nah, mungkin sedikit cerita. Saya ini masuk ke sekolah dasar itu dengan IQ boleh bilang IQ tinggi ya. Nah, pelajaran kelas 6 bahkan SMP itu sudah saya bisa jawab dengan gamblang itu di kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Ya. Oh, Nah, tapi ini saya harus bercerita, perjalanan hidup kan tetap ada perjalanan yang membuat kita menjadi hari ini. Ini jadi legacy gitu nanti. Legacy bagi kita semua sih dan pengalaman ya. Ada satu momen dan ada satu boleh saya bilang ini tragedi dalam kehidupan keluarga kami, keluarga saya. Ya kata zaman kerennya sekarang itu
mungkin bapak saya, orang tua saya itu mencoba menduakan ibu saya gitu kan. Iya, Akhirnya saya iya. memiliki 2 orang ibu yang saat itu mungkin masih tabu. Nah, karena ketabuan itulah yang membuat otak saya rusak di kelas 3 SD. Oh, Bapak jadi saya, untuk ukuran anak keluarga sekecil kami, itu ya. keluarga kami harus pecah dan semua yang ada di otak saya itu hilang. Kepintaran itu hilang dan itu saya temukan kembali setelah saya kelas 2 SMP. Ini perlahan itu kan. Jadi ada luka Intinya batin ya di saya situ. sama dengan anak-anak seusia saya yang punya cita-cita, ya kan, punya cita-cita yang kalau zaman-zaman saya ini kan cita-cita semua orang pengen jadi dokter, Jadi ya, dokter. juga. Iya, Dan iya. saya juga seperti itu sebenarnya. Intinya sama, cuman mungkin ada cerita-cerita yang bisa membuat saya kuat hingga bertahan Iya, iya. seperti hari ini. Ya, Mungkin. artinya dari umur kelas 2 SD itu sudah mental tuh ditempa Sudah gitu. mental ditempa. Iya, iya. Tadi kan SMP itu punya titik yang bisa mengubah gitu, Bang. Jadi kan proses sampai ada di titik ini nih, Bang. Itu mulainya dari mana, Bang? Sebenarnya gini deh. Kayak pendidikannya gitu. Kalau pendidikan sih sebenarnya biasa-biasa saja. Iya. Tapi kadang-kadang lingkungan itulah yang membuat kita melebihi dari pendidikan kita sendiri. Oke. Nah, salah juga ketika kita bicara pengalaman itu adalah hal yang paling luar biasa dari kehidupan. Tidak juga. Orang yang sudah punya pengalaman tapi pendidikan itu tidak ada, itu salah juga. Salah juga, ya. Nah, justru saya itu bisa seperti ini dari dendam sebenarnya. Oke. Dendam kepada keluarga saya, dendam kepada bapak saya, dan dendam kepada mungkin orang yang saat ini di pikiran saya itu seseorang perempuan yang sudah mengambil bapak saya dari keluarga saya. Paham. Nah, dari Dendam yang baik dari berarti dendam ini. itulah saya juga nggak tahu ya kok Tuhan bisa mengarahkan saya ke tempat ke positif aja. Iya, Nah, iya, dengan iya. dendam itu saya belajarlah saat itu masuk karate untuk bagaimana saya lindungi ibu saya, bagaimana saya membalas dendam. Iya, iya, Nah, iya. dan kebetulan selain itu saya juga berkecimpung dengan sepak bola dan alhamdulillah saya justru ada tempat saya curahkan sakit hati. Iya, ada penyaluran ya. Ada penyaluran. Penyalurannya kalaupun- positif terus. kalaupun setelah saya kuasai ilmu bela diri, saya sempat juga membuat kegaduhan ya. Kegaduhan Oke, di oke. sana. Anak muda gitu anak kan. muda serang keluarga, sedang bayangkan ibu kita kan digituin dalam pikiran Iya, saya kan. iya, iya. Saya tidak berpikir seperti saat ini ya. Dulu berpikir sakit hati kenapa sih orang tua saya Iya. bisa begini. Dan yang harus dilindungi di situ saat itu tuh ibu gitu. Nah, dengan saya terjun ke bidang olahraga apapun saat itu, sampai saya tamat SMP, itu seolah-olah datang kembali tuh. Mulai otak saya berpikir, gitu ya. saya menjadi apa. Nah, tapi sekali lagi, orang tua saya itu selalu mengarahkan. Nah, saya masuk SMA, cuman berapa bulan keluar. Nah, akhirnya saya dipindahkan ke sekolah perawat. Dan saya ikut pun sekolah perawat itu masih ada dendam. Perawat berarti dulu Sekolah ya. perawat zaman itu ya, sekolah perawat ini sekolah yang sangat idam-idamkan. Iya, betul. Tamat langsung jadi pegawai negeri. Prestis gitu. Prestis. Tapi kembali lagi, nyaman itulah yang membuat saya harus meninggalkan bangku sekolah perawat. Dendam kepada keluarga yang tadi hingga keluarga saya menjadi dari ada habis semua karena saya. Iya. Akhirnya Ya, itu sekolah nggak murah ya, ya dulu nggak ya. murah. Saya mencapai titik nadir saat itu. Keluarga saya tidak memiliki apa-apa. Saya pulang ke Sumbawa, saya keluar dari sekolah perawat. Sesampai di Sumbawa pun saya tidak memiliki apa-apa. Jadi tinggal sisa-sisa yang dimiliki keluarga saya saat itu. Masuk semua kursus sampai terakhir kursus mengemudi itu pun tidak beres. Akhirnya mungkin Tuhan membisikkan di hati saya, di otak saya, kamu harus ke Korea. Tahun 97 saya mulai proses, akhirnya saya nyampe ke Korea. Kalau nggak salah tahun 97 itu dikurang aja umur saya berapa ya? Sekitar 19-an mungkin ya. Tahun 97. Saya lahiran 76, 75 ya. Nah, nyampe Korea. Nah, nyampe Korea baru saya menemukan semua di titik-titik itu gitu. Jadi di situ benar-benar kayak titik kerucut Ya, gitu di titik situ. kerucut. Gitu. Nah, di Korea tuh waktu itu posisinya seperti apa, Bang? Ceritanya. Saya ke Korea itu bukan sebagai apa-apa, itu saya kuli berbekal ijazah SMP. Benar-benar pergi jadi TKI Jadi gitu, Bang, TKI, jadi TKI momen pertama yang ada di otak saya itu bagaimana saya mengembalikan kejayaan ibu saya. Iya. Yang pertama saya berpikir itu bagaimana ibu saya bisa, kalau di kampung ya, Iya. yang penting sudah naik haji, grade-nya naik. Iya, betul. Itu yang pertama yang ada di otak saya, bagaimana saya bisa menghajikan atau menghajahkan ibu saya. Nah, setelah itu beres, rumahnya saya perbaiki, setelah itu tinggal diri saya.
tahun 99 saya mulai berpikir ini orang tua sudah mulai saya biayain hidupnya ini. Ibaratnya sudah saya bisa. Nah, disitulah momen saya harus memilih. Karena saat itu kontrak saya dengan perusahaan itu menjadi TKI itu 2 tahun. Nah, disuruh harus saya memilih saat itu. Benar-benar dihadapkan dengan dua pilihan. Antara saya pulang ke Indonesia dengan modal apa adanya, atau saya keluar dari perusahaan ini tapi saya ilegal. Akhirnya saya memilih ilegal di Korea. Jadi memilih jalan untuk tetap bertahan di Korea, kalaupun dengan kondisi ilegal saya di Korea. Alasannya kenapa Bang? Itu emang berarti kan untuk memilih itu kan pasti sudah ada pertimbangan kan Bang? Ya karena saya berpikir gini deh, saat itu kalau pulang gitu ya. Kalau pulang ke Indonesia paling berapa saya bawa pulang uang. Berapa lama bertahan gitu. Coba bayangkan selama 2 tahun 1 tahun saya di Korea, semua uang yang saya kirim ke rumah itu habis dan habis. Iya, betul. Nah, yang ada di otak saya itu kalau berapapun saya akan cari uang, itu akan habis. Ya. Artinya saya harus mencari bagaimana uang itu datang sendiri. Dan terproduksi sendiri. Nah, saat itulah saya sudah mulai membuka otak saya saat itu. Bagaimana sih caranya? Nah, kebetulan harus menjadi ilegal. Jadi status ilegal. Akhirnya malam itu enggak tahu kenapa saya tiba-tiba browsing di internet. Kita masih ke internet dulu ya. Iya, ke warnet. Ke warnet dulu ya di Korea. Pas saya buka berita, di situ ada satu tulisan yang itu membuat ngerubah otak saya. Itu kalau nggak salah satu narasi di situ, orang hebat adalah orang yang bisa membaca 5 sampai 10 tahun ke depan, tapi dia mengerjakan dan memikirkan mengerjakan hari ini. Dari kalimat itulah yang terus di otak saya. Besok saya berangkat lagi. Nah, nyampelah saya di warnet lagi. Tiba-tiba di media ini keluar gambarnya PT Inti. PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang didirikan di Bandung ya. Nah, saat itu lagi boomingnya PT Inti itu. Nah, jadi saya tarik benang lurusnya ini antara PT Inti dengan kalimat tadi. Nah, saya mungkin bertahan di Korea 5 atau 10 tahun ke depan. Dan apa yang akan terjadi di Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Saya pelajarilah ilmu yang lagi digunakan saat itu kalau nggak salah lagi program Palaparing, menyatukan Nusantara dengan kabel fiber optik. Saya pelajari kabel fiber optiknya. Ujungnya apa sih 5 tahun ke depan ini? Sebuah browsing dan akhirnya itulah bisnis yang saya geluti sekarang. Jadi kalimat itu saya sambungkan dengan narasi ini dan itu terjadilah sekarang. Nah, tidak berhenti di situ lagi saya nih. Bagaimana saya mendapatkan ini ilmu ini sementara saya tidak punya apa-apa. Saya ingat dengan status saya cuma menjadi seorang TKI gitu kan. Nah, kepikirlah saya mencari perusahaan yang sama. Alhamdulillah Tuhan menuntun saya, ketemulah saya dengan perusahaan yang namanya Mistek CO Ltd Korea. Di Korea ya. Nah, setelah itu lagi saya sudah bekerja nih. Tinggal satu. Bagaimana sih saya bisa dipercaya orang hingga saya pulang membawa perusahaan? Nah, disitulah saya gunakan segala macam kelebihan yang ada di diri saya, yang saya akui saya ya. Yang kita sadari Karena namanya bisnis, namanya masa depan, hidup itu yang tahu passion kita itu kita kan, bukan orang lain. Nah, saya bertanya pada diri saya, bagaimana sih agar saya dikenal orang Korea, agar saya masuk dengan komunitas orang Korea? Kebetulan saya punya hobi itu ada 2, 1 sepak bola, 2 bulu tangkis. Nah, saya masuklah mulai main bulu tangkis di Korea sampai saya ikut pertandingan. Disitulah saya mulai mengenal mereka-mereka itu. Nah, jadi makanya saya bilang kalau kita mau menjadi orang hebat, mau berbisnis, kenali dulu passion kita. Jangan sampai kayak kita ikut bisnis yang diharamkan oleh bisnis itu sendiri. Bisnis yang ngikuti bisnis yang lagi ngetren. Teman buat A kita ikut. Jadi BO. Nah, itu mungkin sedikit tentang perjalanan saya. Iya, ini luar biasa sekali sih. Artinya teman-teman harus melihat ke depan nih seperti apa gitu. Indonesia 50 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan seperti apa. Jadi hari ini kita bisa luar biasa sih. Ya. Oke, Bang. Nah, itu akhirnya kan jadi hal yang besar kan sekarang. Ya, alhamdulillah. Berawal dari situ gitu. Terus tiba-tiba kemarin setelah kita ngobrol-ngobrol, Bang Boris akhirnya memilih di Bandung. Ya, di Bandung waktu itu. Itu emang direncanakan atau emang harus di situ waktu itu, Bang? Mungkin yang pertama yang saya lihat, saya di Korea itu lebih kurang 15 tahun.
Korea ini kan ada musim dingin, musim panas, musim apa ya. Iya, iya. Jadi otomatis saya harus memilih kalau saya pulang ke Sumbawa, mungkin susah. Iya, Karena kita berbisnis ini kalau tidak di pusatnya, kan kebalik nih. Kalau kita buat bisnis di NTB dulu, berarti kita lawan arus kan. Iya. Tapi kalau kita buat di pusat, sama kita ikut arus kan. Oke. Nah, kalaupun bagi saya ya, jangan terlalu mengikuti arus, ntar arus akan menenggelamkan kamu. Ya kan, kamu melawan arus juga nggak mungkin. Kamu membuat kehidupan kamu makin capek dan lelah. Dari area yang Nah, jadi lawan arus dan ikut arus juga nggak boleh juga sih. Nah, akhirnya pertama itu yang saya pikir itu pusatnya telekomunikasi itu ada di Bandung. Yang kedua mungkin karena cuaca di Bandung bersahabat bagi saya. Tapi yang intinya yang pertama, siapa yang menguasai Jabodetabek, itulah yang akan menguasai Indonesia. Karena pusat telekomunikasi di Indonesia itu ada di Jawa Barat, bukan di Jakarta ya. Jawa Barat. Akhirnya di Bandung jadinya. Akhirnya di Bandung. Ya, di Bandung, dan itu pasti ada ceritanya kan Bang, nggak mungkin tiba-tiba langsung wah gitu jadi di situ. Jadi gini, Dari Korea. saya terus waktu ke di Bandung. Korea masuk ke perusahaan Korea Mistake Ltd sampai saya mungkin di antara berapa TKI ya. Iya. TKI saya ini bukan kuli loh saya. Saat itu bukan seperti orang TKI dengan basic yang jelas. Saya itu ke sana yang penting bisa nyampe Korea, mau dikerjakan apapun oleh perusahaan saya siap. Udah siap kayak dilepas di laut lepas. Akhirnya saya masuk ke perusahaan Mistake Ltd ini sampai saya mendapat gelar di situ General Manager ya. Wow. Nah, saya disiapkanlah oleh perusahaan untuk dipulangkan ke Indonesia. Iya. Nah, di mistake-nya dulu ini. Tapi itu ada momen di situ yang saya harus berpisah dengan perusahaan itu. Ada salah satu gunung tempat rekreasiasinya orang Korea, kita lagi enak makan di situ, tiba-tiba ada pendeta ya, bukan pendeta, biksu ya. Nah, saya dengan bos saya ini dalam bahasa Korea, kamu orang ini karyawan atau apa berdua ini? Terus bos saya bilang saya ini bosnya dan ini bukan karyawan saya. Nah, di situ dia bilang kamu ini ibarat 2 bintang katanya dia. Kamu akan berpisah, tapi satu saat akan bertemu kembali.